Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Noval Akmal Fauzan, NIM 120707086 dari jurusan Teknik Elektro B. Dengan hadirnya saya di sini saya akan membahas materi tentang material modern, di mana bahan yang akan saya ambil yaitu tentang semikonduktor, yakni silikon. Nah, dengan adanya pemaparan video ini, ya ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Kimia Dasar 2. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut, marilah kita simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang semikonduktor, yakni silikon. Nah, dapat diketahui ya, semikonduktor merupakan bahan yang sifatnya itu tidak dapat menghantarkan listrik, namun juga dalam suatu ketika dapat menghantarkan listrik atau berada di antara konduktor dan insulator. Nah, dapat diketahui ya bahwa semikonduktor ini dapat didoping atau dicampur dengan bahan pengotor, yaitu dengan salah satunya itu ada tipe N dan tipe P. Nah, dapat diketahui bahwa silikon berasal dari kata bahasa Latin yaitu silicium yang memiliki nomor atom 14. Pertama kali ditemukan oleh John Jacob Berzelius. Dapat diketahui bahwa silikon ini zatnya paling banyak kedua setelah oksigen yang berada di kerak bumi, berbentuk dalam pasir kuarsa dalam bentuk silikat. Silikon merupakan polimer anorganik yang bervariasi dari cairan gel, karet, hingga sejenis plastik keras. Sifatnya pun unik, tahan terhadap suhu tinggi, tidak rusak akibat bahan kimia dan proses oksidasi, dan tidak dapat menghantarkan listrik seperti itu semikonduktor. Adapun sifat fisiknya yaitu yang pertama itu ada konfigurasi pada di 3S dan 3P, fasenya solid, titik lelehnya berada di kisaran 1687 Kelvin, titik didihnya berada di kisaran 3538 Kelvin. Lalu ada jari-jari ion, keelektronegativan 1,8, ada bahan beku sekitar 50,21 kJ per mol. Lalu ada kapasitas bahan sekitar 25 derajat Celcius, ada energi ikat berada di kisaran 210 hingga 250. Lalu ada sifat kimia, silikon murni ini berwujud padat seperti logam dengan titik lebur 1410 derajat Celcius. Silikon ini berada dalam bentuk silikat, senyawa silikon dengan oksigen. Unsur ini dapat dibuat dari silikon dioksida yang terdapat dalam pasir. Silikon murni berstruktur seperti intan atau tetrahedral, sehingga sangat keras dan tidak menghantarkan listrik. Sehingga bahan ini seringkali dibuat dalam peralatan elektronika seperti kalkulator dan komputer. Itulah yang sebabnya silikon merupakan zat yang sangat penting dalam dunia modern. Untuk itu dibutuhkan silikon yang kemurniannya sangat tinggi dan dapat dihasilkan dengan reaksi berikut. Lalu ada jari-jari silikon lebih besar dari karbon sehingga tidak dapat memenuhi ikatan pi atau rangkap 2 atau 3. Hanya ikatan tunggal. Oleh karena itu silikon tidak reaktif pada suhu kamar dan tidak bereaksi dengan asam, tapi dapat bereaksi dengan basa kuat seperti NaOH. Pada suhu tinggi silikon dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrida dan dengan halogen membentuk halida. Batuan mineral yang mengandung silikon umumnya merupakan zat padat yang mempunyai titik tinggi keras, yang setiap kepingnya merupakan suatu kisi yang kontinu. Silikon dampak terhadap lingkungan selama ini belum diketahui ya, tidak beracun. Namun jika berlebihan dihirup, dapat diketahui silika halus atau debunya ini dapat menyebabkan masalah pada pernapasan kronis. Lalu ada proses sintesis atau pembuatan. Silikon dapat dibuat dengan mereduksi kuarsa atau sering disebut dengan silika ataupun silikon dioksida dengan kokas. Proses reduksi ini dilangsungkan dalam tungku listrik pada suhu 3000 derajat Celcius. Namun silikon yang diperoleh dengan cara ini belum dalam keadaan murni. Agar diperoleh silikon dalam keadaan murni, diawali dengan mereaksikan padatan silikon yang diperoleh melalui cara di atas, direaksikan dengan gas klorin. Lalu ada fungsi dalam dielektronika. Nah, dalam elektronika ini silikon merupakan salah satu unsur paling banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Salah satunya digunakan pada aspek teknologi. Salah satunya yaitu digunakan pada chips komputer, transistor, dan sel surya. Dalam setahun dapat diproduksi 80.000 ton semikonduktor berbahan silikon. Ternyata silikon telah didoping ini merupakan cikal bakal terciptanya transistor. Transistor merupakan komponen penting pada perangkat elektronika, yang merupakan hasil keras dari William Shockley, John Burden, serta Walter Bradtain.
Silikon seringkali digunakan dalam industri perangkat elektronik karena sifat fisik silikon yang dapat dimodifikasi dengan mudah dan bahan baku silikon yaitu pasir kuarsa dapat dengan mudah diperoleh di alam. Sekian penjelasan mengenai silikon tersebut. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.